Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Dr. Dia Arum di sini. Kali ini saya akan membahas tentang infeksi jamur pada puting yang secara langsung maupun tidak langsung bisa berpengaruh pada proses menyusui. Apa dan bagaimana penanganan infeksi jamur pada puting? Silahkan disimak. Pada ibu yang berada di rumah atau stay at home mom, biasanya infeksi jamur bisa timbul karena penggunaan pakaian dalam atau pakaian yang terlalu lembab dan jarang diganti, atau bisa juga disebabkan karena ada material dari bahan penahan ASI atau breastpad yang menjadi lembab atau terlalu basah dan penggantiannya terlalu lama. Pada ibu yang bekerja, biasanya infeksi jamur bisa timbul karena penggunaan media ASI perah atau media pemberian ASI perah seperti DOT. Ini yang paling sering terjadi karena biasanya pada saat penggunaan DOT-nya atau proses pembersihan dari DOT-nya itu sendiri kurang steril atau kurang bersih, sehingga bisa timbul infeksi jamur yang berasal dari puting DOT-nya atau dari botol DOT-nya. Nah, ciri-ciri dari infeksi jamur itu apa aja sih, Mom? Yang pertama, biasanya ibu akan merasa ada keluhan gatal di area puting dan areola. Nah, ini yang paling utama gejalanya yaitu gatal, terutama gatalnya bisa sangat tidak tertahankan. Yang kedua, yaitu tanda seperti rasa ditusuk-tusuk pada payudara, terutama pada puting, baik itu ketika proses menyusui atau sesudah menyusui bayi. Jadi ada rasa seperti tertusuk-tusuk pada payudara dan pada puting ibu. Kemudian untuk tanda di puting bisa ibu perhatikan di gambar sebelah ini. Seperti yang ibu lihat, biasanya pada puting yang terinfeksi jamur akan timbul warna kemerahan atau pink kemerahan, lalu bisa timbul luka lecet dan ada bagian yang seperti bersisik. Nah, selain itu, dari bagian puting dan payudara serta rasa sakit dan gatal yang dirasakan oleh ibu, ada tanda yang bisa diamati di area mulut bayi. Biasanya mulut bayi tampak seperti ada bagian yang memutih, bisa di lidah atau di rongga mulutnya. Dan pada saat menyusu, bayi juga bisa tampak tidak nyaman. Bisa kemudian menyusunya lepas-lepas atau menyusu tapi tetap rewel. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda adanya infeksi jamur pada puting dan pada rongga mulut bayi. Lalu bagaimana penanganannya? Untuk penanganan pertama di rumah, yang jelas sering atau rutin untuk berganti pakaian, terutama pakaian dalam agar tidak lembab. Kemudian sering mengganti penahan ASI atau breastpad-nya. Bila menggunakan penahan ASI atau breastpad yang disposable, bisa diganti 1-2 jam. Jadi tidak menunggu breastpad-nya terisi penuh. Kemudian minum air putih yang cukup untuk hidrasi agar bagian puting dan bagian tubuh secara keseluruhan kebutuhan airnya cukup sehingga tidak timbul kering dan lecet yang berlebihan. Penanganan selanjutnya atau penanganan yang ketiga yaitu mendatangi konselor menyusui atau dokter terdekat. Biasanya dokter akan meresepkan obat minum dan juga obat khusus salep untuk area puting dan di rongga mulut bayi agar tidak terjadi infeksi pingpong atau infeksi bolak-balik. Seperti itu penanganan dan apa itu infeksi jamur pada puting yang bisa mengganggu proses menyusui. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di komen ya. Sampai jumpa. Dadah.